Nah, setelah di episode ke-6 kita mengetahui Sung Jinwoo bereaksi ya nakama. Ini semuanya tahu kebenaran para pasukan bayangan Jinwoo itu. Dalam dunia pendidikan monster dan kekuatan luar biasa itu, Sung Jinwoo telah bangkit dari kegelapan untuk menjadi hunter terkuat sekarang ini di solo levelnya. Setelah mengalahkan Kargalgan dan mengubahnya menjadi prajurit bayangannya ya, Jinwoo kini menghadapi tantangan lebih besar lagi. Namun rahasia kekuatannya terancam terungkap ketika para hunter lain tuh mulai curiga. Dengan dukungan dari Wo Jinchul dan juga Cha Hein itu, Jinwoo berusaha menjaga identitasnya tetap aman nih. Sementara ia bersiap untuk evaluasi rank yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan Jinwoo terungkap ke publik itu nih? Dan bagaimana ia akan menghadapi ancaman baru dari dungeon kastil iblis itu ke depannya? Yos, ini menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik di harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik, tema Jepang atau yang viral di marketplace semuanya ada. Bahkan untuk tema-tema solo leveling. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Jadi itu gini, di sebuah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan juga para monster itu, di mana para hunter berjuang untuk bertahan hidup nih. Satu nama yang mulai sangat populer sekarang ini, Jinwoo, itu memanglah sebuah anomali tersendiri. Dia memang bukanlah hunter biasa. Setelah melalui berbagai cobaan dan tantangan itu, Jinwoo itu telah menemukan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nah, pertarungan melawan Kargalgan, monster kuat itu ya nakama, Jinwoo telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengubah musuhnya menjadi prajurit bayangan, orang-orang yang menjadi shadow monarchnya atau bahkan monster-monster tersebut yang dirubah dan dipanggil Jinwoo Rise. Nah, mereka semuanya harusnya akan bangkit kembali. Saat Jinwoo berdiri di tengah reruntuhan dungeon situ, rasa bangga kelegaan menyelimuti hatinya memang. Namun di balik kemenangan ini, bayangan dan tantangan lebih besar tuh harusnya memang menantinya. Di sana ada Wo Jinchul, seorang hunter senior dengan pemimpin divisi pengawas, muncul di hadapannya dengan ekspresi serius. Jinwoo, kita perlu berbicara. Nah, suara tegas itu namun penuh perhatian. Episode kemarin itu ke-6 dan juga selanjutnya itu bakal lebih menarik lagi. Jinwoo di season kedua itu memang semacam hal-hal yang luar biasa. Nah, di episode ini mereka sedikit cemas nih. Ia tahu bahwa kekuatan yang baru ditemukan bisa menjadi pedang bermata dua kan. Jika orang-orang mengetahui betapa kuatnya dirinya itu, bisa jadi itu akan menarik perhatian yang tak diinginkan. Apa yang ingin kau bicarakan? Nah, Jinwoo mengatakan seperti itu dan berusaha terdengar tenang meskipun hatinya itu mungkin juga kaget nih. Wo Jinchul menjelaskan bahwa mereka itu harus menjaga rahasia kekuatan Jinwoo dari publik. Kekuatanmu melampaui rank S, dan jika informasi ini bocor itu bisa berbahaya. Jinwoo mengangguk dan menyadari betapa pentingnya menjaga identitasnya tetap tersembunyi kan. Harusnya memang seperti itulah yang paling pilihan terbaik dilakukan oleh Wo Jinchul. Di sisi lain, nakama Cha Hein itu seorang hunter muda yang juga terlibat dalam pertempuran tampak terkejut. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal itu? Mata yang melebar penuh rasa ingin tahu nih. Jinwoo hanya tersenyum, tidak ingin mengungkapkan semua rahasianya. Ya, ini istri masa depan Sung Jinwoo ini memang rasa penasaran tinggi banget sob. Dia yang kemarin itu juga sudah penasaran kenapa bau Jinwoo itu luar biasa harumnya. Sekarang dia dibuat bertanya-tanya lagi nih. Setelah pertemuan itu, Jinwoo merasa sedikit lebih tenang kan. Namun ia tahu betul bahwa tantangan berikutnya adalah evaluasi rank yang akan menentukan masa depannya sebagai seorang hunter. Ia harus bersiap tidak hanya untuk membuktikan kemampuannya kan, tapi juga untuk melindungi banyak rahasianya. Hari evaluasi akhirnya tiba. Suasana di gedung asosiasi hunter sangatlah tegang. Para reporter berkumpul di luar itu menunggu berita terbaru tentang para hunter yang akan dievaluasi. Di antara kerumunan, Jinwoo merasakan tekanan luar biasa besar. Ia tahu bahwa semua mata pada akhirnya akan tertuju padanya. Di sini ketika namanya dipanggil, Jinwoo itu melangkah dengan percaya diri itu, dan dalam ruangan evaluasi ya, ia melihat wajah-wajah yang familiar termasuk Bae Yunho dan juga Choi Jongin.
dua hunter terkuat di Korea itu sendiri. Mereka tampak serius seolah-olah menilai setiap langkahnya tersebut. Jelaskan kemampuanmu, perintah seorang petugas Jiji, dan Jinwo menarik napas dalam-dalam berusaha menenangkan dirinya. Ia memanggil salah satu prajurit bayangannya dan semua orang di ruangan itu terkejut. Aku bisa mengendalikan makhluk ini, katanya. Dia membuat semua orang itu kaget pada akhirnya. Reaksi di ruangan itu memang sangatlah mencolok ya nakama. Mereka tidak percaya bahwa Jinwo itu memiliki kekuatan sebesar itu. Pak Baik sendiri yang sebelumnya meremehkan Jinwo itu kini terlihat tertegun nih. Dia benar-benar telah melampaui batasannya. Mungkin itu melampaui batasan orang paling tinggi dalam harimau putih kan, yaitu menarik. Setelah evaluasi selesai, Jinwo dinyatakan sebagai hunter yang S kelas mage. Kabar ini segera menyebar ke seluruh penjuru Korea dan Asia nih, bahkan sampai ke media internasional loh. Jinwo merasa bangga, tapi di saat yang sama ia juga merasa cemas nih. Apa yang akan terjadi jika orang-orang mengetahui kekuatannya yang sebenarnya? Di luaran gedung nakama, kerumunan reporter menunggu dengan antusias. Jinwo berusaha tidak menarik perhatian, tapi tidak bisa menghindari sorotan kamera ya. Siapa dia sebenarnya? Tanya salah satu reporter yang makin penasaran lagi. Di sisi lain nakama, sementara itu kita melihat Son Ki-hoon melaporkan kepada Choi Jong-in tentang kekuatan Jinwo. Dia bisa memanggil makhluk dalam jumlah banyak. Dia mengatakan seperti itu sambil terengah-engah nih, suaranya penuh kekaguman. Nah, di sini Choi Jong itu tidak percaya sama sekali, bahkan mungkin bagaimana dia bisa melakukan hal semustahil itu. Mereka terjadi perbincangan di sana dan pada akhirnya mereka juga paham apa yang terjadi barusan. Keesokan harinya Jinwo itu memutuskan untuk pergi ke toko pelelangan untuk mencari artefak pelindung. Ia tahu bahwa ia akan kembali ke Dungeon Castle Iblis itu dan persiapannya adalah kunci untuk bertahan hidup kan. Di dalam toko nakama ia melihat berbagai artefak mahal yang dipamerkan di sana. Apakah ini aman? Dia mengatakan seperti itu Jinwo kepada penjaga toko. Penjaga itu sepertinya malah tersenyum. Tenang saja, semua artefak ini dilindungi oleh sihir yang kuat. Jinwo merasa sedikit lega dong, tapi ia tetap waspada dan juga penasaran. Setelah melihat beberapa artefak, bahkan lo nakama, dia itu sengaja ingin mengetesnya loh. Untung saja penjaga tersebut tuh langsung cepat-cepat menahan Jinwo. Kalian lihat di sana ada retakan kan, padahal belum dilesatkan. Luar biasa sih kekuatannya. Nah, setelah ini beberapa artefak, Jinwo itu merasa siap ya untuk kembali ke dungeon situ. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa tantangan memang lebih besar menantinya. Ia harus menghadapi monster lebih kuat dan melindungi rahasia dari orang-orang yang ingin mengeksploitasinya. Di dalam hati saat Jinwo bersiap-siap berangkat, ia merenungkan perjalanan yang telah dilalui tersebut. Seorang hunter lemah kini telah menjadi salah satu yang terkuat yang terbesar di Korea sendiri. Kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar pula kan. Tetapi Jinwo menyadari dengan kekuatannya yang sekarang harusnya dia sudah berkali-kali lipat mampu untuk melawan para monster-monster di dalam dungeon itu. Karena memang ya nakama, bahwa Jinwo sekarang itu harus dituntut untuk melindungi orang-orang yang sangat dekat dengannya, ibunya sendiri dan juga adik tercintanya tersebut. Itu memang sangat diuntungkan karena kemampuan dari Shadow Monarch itu akan sangat berguna dimanapun ketika Jinwo menginginkan sesuatu untuk menjaga orang-orang yang dipercaya atau dicintainya. Hal tersebut akan mudah dilakukan. Di sini ketika pagi tiba, Jinwo berangkat menuju Dungeon Castle Iblis dengan tekad yang kuat nih. Ia tidak sendirian. Yoo Jin-ho sahabatnya ikut menemaninya. Dia berkata, "Aku akan selalu ada di sisimu, bos," kata Yoo Jin-ho memberikan semangat kepada Jinwo. Menempuh perjalanan panjang itu, mereka tiba di pintu masuk dungeon itu sendiri. Jinwo merasakan aura gelap menyelimuti tempat tersebut. Ini akan menjadi tantangan terberatku. Dia mengatakan seperti ini. Langkahnya itu mantap di sana. Jinwo masuki dungeon tersebut. Ia tahu betul bahwa di dalam sana monster-monster menunggu untuk diuji. Ia tidak akan mundur dengan kekuatan yang dimilikinya. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang kan. Nah, di dalam dungeon situ nakama, ketegangan yang meningkat itu. Langkahnya diri oleh aura gemuruh yang menakutkan. Apa yang akan dihadapinya di sini? Monster muncul dari kegelapan itu menyerang dengan ganasnya. Jinwo di sini memang tidak panik sama sekali ya. Ia memanggil prajurit bayangannya untuk membantunya. Bersiaplah, teriaknya. Para prajurit bayangan itu akhirnya pada bermunculan. Pertarungan sengit pun terjadi dan juga dimulai di sini. Jinwo bergerak sangat lincah menghindari serangan monster sambil mengarahkan prajurit bayangannya untuk menyerang. Merasakan adrenalin yang mengalir dalam tubuhnya, ini adalah kekuatan yang luar biasa dimilikinya. Dia bisa memanggil salah satu bayangan terkuatnya, yakni Commander Igris nakama. Itu memang menjadi sebuah hal yang menarik untuk Jinwo sendiri. Berasa saat Jinwo berhasil mengalahkan monster pertama itu, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak tantangan dalam dungeon tersebut.
Semangat itu membuat Jinwoo itu melanjutkan lagi perjalanan tersebut di dalam ruangan itu. Di tengah hal ini, Jiwoo itu bertemu dengan monster lebih kuat lagi. Dia merasakan ketegangan meningkat. Ini akan menjadi pertarungan yang cukup sulit. Namun ia tidak gentar sama sekali. Kekuatan yang dimiliki itu sangatlah membantu dalam bertarung meskipun di ruangan-ruangan yang cukup gelap ya. Pertarungan berlangsung sengit. Jinwoo menggunakan semua kemampuan untuk mengalahkan monster tersebut. Karena ini dia bisa mengalahkan dan juga kekuatannya itu meningkat secara drastis. Nah, setelah perjuangan yang panjang itu nih, Jinwoo akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Dia merasa lelah tapi juga bangga di sini. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik nih. Dalam hatinya ia tahu bahwa tantangan belum berakhir, masih banyak monster yang menunggu untuk dihadapi. Episode ini memang mempunyai hal-hal seru banget sih. Kalau kita mau simpulkan mungkin bahwa perjalanan epic sang Jinwoo itu menyaksikan transformasi luar biasa ya. Hunter yang cukup dianggap lemah dahulu bisa menjadi sekuat seperti sekarang ini. Jinwoo memang tidak bisa mengatasi tantangan demi tantangan itu sendirian ya, karena pada dasarnya dia dibantu oleh kemunculan para bayangan-bayangan Shadow Monarch-nya itu sendiri. Dukungan karakter dalam episode ini seperti Woo Jin-chul dan juga Cha Hae-in itu menunjukkan pentingnya bagaimana kekuatannya tidak langsung diungkapkan dalam muka publik nakama. Evaluasi rank S yang berhasil dilalui Jinwoo menghadapi titik balik dalam hidupnya bahwa dia adalah petarung kelas mage dan kemampuannya akan bisa meningkat terus dan terus berkembang. Itulah yang sangatlah luar biasa dalam petualangannya. Shadow Monarch ini memang luar biasa, keren banget soal. Kalian sendiri udah nonton berapa episode nih Solo Leveling dan manganya udah tamat belum sampai Ragnarok bacanya? Jika kalian udah baca ikutin, coba tulis di kolom komentar di bawah ya, karena ini seru banget soal. Next time kita akan bahas lebih banyak tentang cerita Solo Leveling ini. Semangat nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai Solo Leveling dalam episode ke-7 ceritanya itu nanti. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.